Sebagai gembala yang baik, tentu dia menjadi pribadi yang mengerti, peduli apa yang boleh kita pergumulkan. Karena itu bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan diteguhkan melalui pujian dari paduan suara haleluya. Dia mengerti, dia peduli.
Terima kasih untuk pujian yang boleh mengingatkan setiap kita. Kita memiliki pribadi yang selalu mengerti apa yang kita perlukan dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena itu saat ini kita juga diberikan kesempatan sebagai domba-dombanya untuk bisa memahami dan mengerti apa yang mau Ia sampaikan kepada kita. Mari kita datang dalam kerendahan hati untuk bersama merenungkan firman Tuhan, merenungkan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi kemauannya untuk bisa kita mengerti dan kita lakukan dalam hidup kita. Mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan setiap hal yang kami rasakan dan pikirkan. Kami bersyukur karena Sang Gembala yang baik itu selalu menolong kami untuk bisa merasakan ketenangan dan kesegaran. Dan di saat ini kami percaya bahwa Sang Gembala itu akan menuntun kami untuk bisa diteguhkan dan ditenangkan, juga untuk dibimbing ke arah yang benar melalui sabda firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Ya Tuhan, biarlah dalam hati kami saat ini dan pikiran kami saat ini bukan hanya tentang apa yang Yesus mau lakukan untuk kami, Yesus yang mau selalu mengerti apa yang kami perlukan, tapi juga biarlah ada kerendahan hati dalam setiap kami saat ini untuk bisa benar-benar mendengar apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk setiap kami. Cinta itu yang akan juga menolong kami melakukan bagian kami sebagai anak-anak-Mu. Bersabdalah kepada setiap kami dan pakailah hamba-Mu yang sudah Engkau pilih dan layakkan dan perlengkapi untuk kami bersama boleh belajar dan juga dari sana kami digerakkan dan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Inilah doa kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berserah. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 23.
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita menyimak dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10 yang diberi judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bagi domba-domba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika menyiapkan ini, renungan kita di saat ini, pikiran atau bayangan saya langsung terpintas pada kenangan masa kecil. Saya bersyukur bahwa masa kecil saya masih ada di masa di mana saya boleh menonton film anak dengan pilihan yang banyak dari televisi, bukan dari gadget gitu ya. Dan salah satu film yang saya tunggu-tunggu yaitu filmnya Doraemon. Satu scene atau satu bagian yang kemudian membuat saya tertarik, yaitu ketika Nobita lagi pengen sesuatu, dia pasti minta kepada Doraemon, tolong keluarkan dari kantong ajaibmu apa yang aku perlukan.
Dan di situ ada scene yang menarik, yaitu ketika akhirnya Doraemon mengeluarkan pintu kemana saja. Nobita yang saat itu sedang pengen pergi ke satu tempat yang tentu jauh, dia pengen mencari jalan pintas. Aku pengen pintu kemana saja. Dan akhirnya diturutilah kemauan dari Nobita ini. Dari situ akhirnya melalui satu pintu itu Nobita bisa kemanapun. Dia pergi kemanapun dia mau, dia bisa menuju ke tempat itu hanya dengan satu pintu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara soal pintu, tentu ada harapan di situ ya, bahwa kita akan ada perubahan suasana. Ketika dari luar melalui pintu masuk ke rumah, kita mungkin berharap, aduh, semoga sampai rumah istriku, bojoku sudah masak yang enak, atau mamaku sudah nyiapin makanan kesukaanku ketika pulang dari sekolah atau pulang dari bekerja. Demikian juga ketika saat ini dari luar masuk melalui pintu gereja, ada harapan yang kita ingin capai. Pintu itu menjadi penanda atau sebuah harapan di mana kita bisa berubah suasana. Kita bisa mendapatkan apa yang sedang kita cari. Dan ngomong-ngomong soal pintu, pasti ini soal keamanan. Beberapa kali sampai saya sempat melihat di TV-TV atau di media massa, sampai orang itu merelakan banyak uang supaya benar-benar terjaga rumahnya. Benar-benar aman dengan dia menggunakan berbagai pintu, bahkan satu nggak cukup, kadang kalau udah ada pintu masih pakai teralis supaya benar-benar aman. Pintu itu membuat kita menjadi merasa aman, pintu membuat kita menjadi merasa tenang, pintu membuat kita menjadi merasa nyaman. Dan karena pintu itu penting, maka itulah yang Yesus pakai untuk menyampaikan pengajarannya kepada orang banyak saat itu. Yesus selalu memakai hal-hal yang ada di dekatnya untuk bisa menyampaikan apa yang sedang ingin ia sampaikan untuk bisa dimengerti oleh para pengikutnya saat itu. Itu kenapa Yesus mengatakan, akulah pintu. Dan perkataan ini atau kalimat ini dikaitkan dengan hidup mereka atau dengan budaya yang berkembang saat itu, dengan tradisi yang berkembang saat itu tentang gembala. Ya, kita sudah banyak mendengar, banyak merefleksikan, banyak merenungkan tentang Yesus sebagai pribadi, sebagai gembala yang baik. Bahkan sampai dengan saat ini tadi kita sudah banyak menyanyikan lagu tentang gembala. Kita tahu bahwa gembala itu selalu menuntun domba-dombanya ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, membawa kesegaran dan sebagainya. Tapi saat ini kita merenungkan kaitannya dengan Yesus ketika mengatakan dia adalah pintu. Kenapa Yesus mengatakan pintu? Untuk bisa semakin menegaskan kehadirannya sebagai gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa itu ada dua bentuk kandang. Jadi untuk kandang di daerah kota atau permukiman itu sudah difasilitasi dengan pintu yang benar-benar bentuknya pintu. Dan hanya satu, supaya apa? Supaya domba-domba yang ada di dalam kandang itu merasa aman, nyaman. Tidak ada pencuri yang bisa masuk dari berbagai pintu. Karena itu hanya ada satu pintu. Dan kemudian ada juga bentuk kandang yang lain. Ini dikisahkan atau disampaikan oleh seorang teolog bernama George Adam Smith. Ketika dia melakukan perjalanan ke Timur Tengah, ke daerah pelosok, dia bertemu dengan seorang gembala pada malam hari. Kemudian dia mengatakan bahwa inilah tempat kami yang aman. Domba-domba akan aman di situ. Padahal bentuk kandang itu hanyalah tumpukan batu. Tidak ada pintu sama sekali. Terus George Smith ini kemudian bertanya, bagaimana bisa aman? Ini nggak ada pintu yang menutupi. Terus sang gembala itu mengatakan, akulah pintu itu. Aku akan berdiri atau duduk di pintu itu, di celah itu, sehingga tidak ada pencuri yang masuk, ataupun tidak ada binatang buas yang akan memakan
domba-dombaku. Setidaknya dari bentuk kandang ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kemudian mau disampaikan kepada Yesus saat itu, Yesus menyampaikan bahwa dia menjadi gembala yang benar-benar totalitas. Tidak setengah-setengah, dia merelakan, mengorbankan nyawanya, keselamatannya hanya untuk menjaga para domba-dombanya. Dan sebagai pintu Yesus menyampaikan bahwa dia akan menuntun. Ketika domba-domba itu ada di dalam, dia akan membuat domba-domba itu menjadi aman dan tenang. Demikian juga ketika domba-domba itu keluar, sang gembala itu akan menuntunnya ke padang rumput seperti yang tadi sudah kita baca dalam Injil Yohanes. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan bahwa dia adalah gembala tapi sekaligus menjadi pintu supaya kita boleh masuk, supaya para murid saat itu dan juga orang-orang yang mengikuti dia boleh masuk merasakan jaminan yang utuh dari karya keselamatannya. Demikian juga ketika mereka keluar, ketika mereka masuk dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga boleh tetap merasa tenang. Karena dia tidak membiarkan domba-dombanya terperosok. Selalu membawa ke air yang tenang, padang rumput yang hijau, air yang segar dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perenungan kita saat ini, saya ingin menyoroti satu kalimat. Di ayatnya yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dan sebelum itu di ayatnya yang ketiga dan keempat dikatakan demikian. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya dan masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Yesus menyampaikan bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia juga menjadi pintu di mana setiap orang akan selamat ketika ia keluar dan masuk. Yesus memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan ketenangan dan kesegaran. Tetapi apa yang Yesus mau sampaikan sebelumnya yang itu juga menjadi perhatian kita. Dia menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik itu tidak terlepas dari juga domba-domba yang baik. Dan di ayat 34 tadi dikatakan bahwa domba yang baik itu mendengar suaranya dan mengenal suaranya. Jadi perenungan firman Tuhan tentang gembala tidak bisa kita pisahkan tentang perenungan sebagai domba. Yesus sang gembala itu sudah memberikan ketenangan, keamanan, kenyamanan, kebaikan, ketentraman, kedamaian. Tapi dia juga mengajak kita untuk menjadi domba-domba yang baik. Bahkan di garis bawah di situ bahwa ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dan mereka mengenal suaranya. Mereka mengikuti di belakang sang gembala itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau merenungkan firman ini, kita juga mau diajak untuk menyadari siapa kita. Saya dan saudara adalah domba-domba yang selalu Tuhan sertai perjalanan kehidupan kita. Saat kita sulit, Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saat kita sedih, Dia memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita. Dia menjadi pintu supaya kita bisa masuk dalam ketenangan, masuk dalam kebahagiaan, masuk dalam kedamaian. Tapi kembali lagi kepada kita sang dombanya. Mau enggak kita mengikuti, berjalan di belakangnya? Domba yang baik adalah domba yang benar-benar mendengarkan dan mengenal suara gembalanya. Pertanyaan besar bagi hidup kita saat ini, sudahkah kita menjadi domba-domba yang baik?
ketika Tuhan mencoba untuk memperdengarkan suaranya melalui berbagai kesempatan. Saat kita datang ke gereja, saat kita merenungkan firman Tuhan secara pribadi, saat kita berdiskusi, berbagi, saling sharing bersama dengan teman-teman kita. Di situ dia sedang memperkenalkan suaranya, menuntun kita untuk bisa merasakan damai, tenang, ketentraman, sukacita. Tapi maukah kita juga mendengar dengan baik dan mengikuti dia? Namanya mengikuti artinya benar-benar berjalan di belakangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa waktu lalu ketika saya melayat ke salah seorang teman yang berduka, kebetulan saat itu saya semobil dengan keluarga. Nah saat itu karena masih dalam masa raya lebaran, ya jadi jalan macet. Sampai suatu ketika kami sudah tidak bisa melihat ambulans yang seharusnya kami ikuti. Dan akhirnya sang driver ini mencoba untuk melewati jalan lain. Dan ternyata di belakang kami sudah banyak juga yang mengikuti kami. Ya secara tidak langsung kami menjadi penyesat-penyesat ya Bapak Ibu. Sehingga akhirnya ya mau tidak mau yang sudah sampai duluan di sana menunggu kami yang sedang tersesat. Nah, ketika kita ngomong soal mengikuti artinya benar-benar ada di belakang. Jadi kalau ke kanan ya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke depan. Jadi kita benar-benar meneladani atau mengikuti apa yang ada di hadapan kita. Dan itu yang Yesus mau sampaikan ketika dia berbicara relasi soal gembala dan juga domba. Domba yang baik selalu mengikuti kemanapun gembala itu melangkah. Dan dalam bacaan kita di Petrus tadi kita sudah membaca bagaimana Petrus menyaksikan tentang keteladanan Sang Kristus. Ketika kita mengikuti Kristus artinya kita mau meneladani apa yang dia lakukan. Dalam bacaan itu disampaikan ketika Yesus dicaci maki ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita ia tidak mengancam. Ketika ia dihakimi dia tidak kembali menghakimi. Itu keteladan yang Yesus sampaikan dan Yesus benar-benar contohkan. Artinya ketika kita dipanggil menjadi domba-dombanya, kita dipilih menjadi domba-dombanya, maka kita dipanggil untuk meneladani apa yang dia lakukan. Sekalipun sulit, tapi itulah domba yang baik. Domba yang mau mendengar, domba yang terus mengikuti kemana sang gembala mengarahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya, tapi terkadang seringkali kita mengikuti apa yang menurut kita sendiri senang, apa yang menurut kita sendiri aman dan nyaman. Ketika ada kesulitan kita ya sudahlah ambil jalan pintas karena itu menurutku lebih baik. Menurutku. Ketika ada yang gak pas, ya pokoknya ginilah. Aku mau pengennya gini. Ya kalau sudah pokoknya itu ya sudah agak sulit ya Bapak Ibu. Dan seringkali kita menggunakan versi kita, standarnya kita untuk bisa menentukan ukuran kesenangan dan keamanan. Sehingga itu yang kadang membuat kita akhirnya memilih jalan lain, tidak melalui pintu di mana Yesus menjadi sang pintu itu. Yang mengajak kita untuk bisa mengikuti, masuk dalam anugerahnya. Lagi dan lagi sering atau terkadang kita memakai standar kita. Tapi melalui firman Tuhan hari ini Yesus mengajak dan memanggil kita, ayo domba-dombaku, ikutlah aku. Percayalah kepadaku, seperti lagu tadi. Namun satu yang dia minta agar kita percaya. Dia meminta kita untuk percaya kemana dia melangkah, mengarahkan kita sekalipun mungkin jalannya gak enak, sekalipun kita harus ngelus dada. Tapi dia mau supaya kita terus mendengar, benar-benar mendengar dan menjadi pelaku-pelakunya. Mengikuti apa yang dia kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita dua telinga untuk lebih mendengar, lebih banyak mendengar. Sebagai gembala yang baik, sebagai pintu, dia selalu mengerti
Dia selalu peduli, dia selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Tapi sekali lagi pertanyaannya, sudahkah kita juga belajar untuk mengerti dia maunya seperti apa? Sudahkah kita benar-benar mau mengupayakan apa yang menjadi kehendaknya? Tidak sekedar mendengar tapi juga benar-benar menghidupi. Karena domba itu tidak hanya sekedar mengenal, tapi dia juga mengikuti kemana sang gembala itu berjalan. Sebagai pintu, dia memberikan jaminan yang utuh. Perlindungan, keamanan, kedamaian, keselamatan, dan sukacita. Tapi maukah kita melalui pintu itu? Atau lagi dan lagi kita memilih jalan lain menurut kita nyaman, senang. Dan kita kemudian menjadi domba-domba yang tersesat. Tuhan memanggil kita untuk bisa menjadi domba-dombanya yang setia. Karena dia terlebih dahulu setia kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita rendahkan hati kita. Di hari-hari yang masih Tuhan percayakan, mari kita selalu awali. Tuhan, biarlah hari ini aku boleh berjalan bersama dengan Engkau yang menjadi gembalaku. Bukan bersama dengan aku, dengan kemauanku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Firman Tuhan ini biarlah menolong kita untuk boleh semakin menjadi domba yang mengenal, tapi juga mengikuti kemana gembala itu mengarahkan kaki kita. Selamat menjadi domba yang baik, pintu itu sudah terbuka, mari kita rayakan dan nikmati anugerah yang sudah Tuhan beri. Dengan kita juga mengupayakan bagian kita menjadi domba yang setia untuk menjadi pendengar sekaligus meneladani apa yang Dia teladankan. Tuhan menolong kita. Amin. Saat teduh untuk kita.